Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Merdeka. Bagaimana anak-anakku pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Jangan lupa di masa pandemi ini 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan itu harus kita patuhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri wabah pandemi ini. Pada kesempatan ini masih kita menyambung lagi tentang materi kita sebelumnya tentang KD 3.4, yaitu masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa penjelasan yang sedikit, meskipun sedikit tetapi mungkin bisa untuk menjadi gambaran kalian bahwasanya pengaruh Islam di Indonesia itu hampir merambah semua bidang kehidupan di Indonesia. Demikian ya, kita simak penjelasan yang berikutnya. Akan melanjutkan terdahulu kita bahas yaitu tentang misi dakwah ya pada masa penyebaran Islam pertama di Indonesia. Anak-anakku semua, ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Timur Tengah, Arab atau Mekah secara langsung ke Nusantara atau Indonesia itu melalui cara perdagangan. Kalau menurut pendapat Bapak itu tidaklah sepenuhnya benar. Menurut hemat Bapak, awal abad 7 dan 8 Masehi, khususnya awal-awal penyebaran Islam masuk ke Indonesia yang berasal langsung dari Mekah, Arab Saudi, itu para pedagang Islam, misi utama mereka adalah misi berdakwah, karena spirit penyebaran Islam pada awal-awal Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa besar spirit penyebaran Islamnya. Maka dari itu sahabat Nabi maupun para pengikut setia Nabi Muhammad SAW kemudian menyebarkan Islam sebagai misi utama mereka. Tentu saja orang berdakwah, misi utama berdakwah penyebaran Islam itu membutuhkan kebutuhan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad yang kita cintai sebagai umat Islam itu, para penyebar Islam itu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berdagang. Nah, perdagangan inilah digunakan mereka untuk bertahan hidup, di samping misi utama mereka tentunya tetap berdakwah. Mereka menyebarkan Islam melalui berbagai saluran atau bidang, baik dari saluran penyebaran Islam di Indonesia itu memang banyak sekali, diantaranya adalah pernikahan, pendidikan, perdagangan, kesenian, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui juga, kosakata bahasa Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kosakata Arab, seperti nama-nama hari, ada Ahad, Isnain atau Senin, Arba'in, Salasa, itu semua terpengaruh dari kebudayaan kosakata Arab. Adapun pengaruh yang lain itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan banyak sekali yang bisa kalian amati. Untuk itu silahkan kalian amati pengaruh-pengaruh Islam yang ada di Indonesia, di sekitar kita yang lainnya tentunya. Dan selain itu kita juga bisa memperhatikan topografis wilayah yang ada di Indramayu. Indramayu merupakan pintu atau tempat yang ramai pada masa lalu karena kaitannya dengan Bandar Cimanuk yang luar biasa besar. Bahkan Bandar Cimanuk itu terbesar kedua setelah Sunda Kelapa atau pelabuhan yang ada di Jakarta. Bandar Cimanuk pada masa lalu itu berbeda dengan Indramayu pada masa sekarang yang lebih bergeser kepada pelabuhan Cirebon yang lebih ramai. Artinya di masa lalu Bandar Cimanuk itu menjadi tempat transit utama bagi para pedagang termasuk pedagang Islam yang ingin berdagang dan juga sekaligus berinteraksi dan melakukan islamisasi. Seperti kita ketahui, banyak buku sejarah itu yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan oleh para pedagang. Itu saluran penyebaran Islam di Indonesia itu memang banyak sekali, diantaranya adalah pernikahan, pendidikan, perdagangan, kesenian, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui juga, kosakata bahasa Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kosakata Arab, seperti nama-nama hari, ada Ahad, Isnain atau Senin,
Arba'in, Salasa, itu semua terpengaruh dari kebudayaan kosakata Arab. Adapun pengaruh yang lain itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan banyak sekali yang bisa kalian amati. Untuk itu silahkan kalian amati pengaruh-pengaruh Islam yang ada di Indonesia, di sekitar kita yang lainnya tentunya, dan itu semua ada kaitannya dengan akulturasi budaya atau percampuran budaya antara budaya Indonesia dan budaya Arab dalam hal ini atau Islam. Jadilah kalian orang Indonesia yang tetap berkepribadian Indonesia dengan tetap sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai karena kita merupakan umat Islam. Dan janganlah kalian meniru penampilan atau kepribadian selain kepribadian yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Islam. Dan tentunya kepribadian Jawa atau kepribadian lokal Indonesia atau Indramayu pada tepatnya itu harus tetap kita pegang teguh, tentunya harus sejalan dengan tuntunan syariah Islam. Janganlah ke barat-baratan atau ke Arab-Araban, karena kita tetap harus bangga terhadap budaya sendiri. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan terus kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa agar segera pandemi ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam merdeka.